Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sutomo selaku dosen pengampu kuliah di Universitas Pada kesempatan ini dengan saya mempresentasikan hasil literatur saya mengenai pembelajaran yaitu materi saya Muhammad Rahman Zain, NPM 6204013. Pengertian dari Green Cyber Management itu sendiri yaitu sebuah konsep di mana konsep ini meminimalkan dampak lingkungan yang rusak atau dampak lingkungan dan sosial melalui pengelolaan sumber daya, pengurangan limbah, dan penggunaan bahan baku yang berbeda. Tentu dalam komponen Green Supply Chain sendiri meliputi semua elemen proses rantai pasok, mulai dari perencanaan hingga distribusi dan pengelolaan ulang produk. Jadi konsep dari Green Supply Chain itu meliputi seluruh proses dari rantai pasok, mulai dari pengadaan barang, pendistribusian barang, hingga jika ada barang retur atau barang yang tidak terpakai, itu dipikirkan di mana seminimal mungkin tidak berdampak pada lingkungan sosial daripada barang tersebut. Tentu penerapan di sini perusahaan harus memiliki kebijakan, standar, dan sistem yang jelas dan terukur untuk menerapkan sistem atau prinsip. Tentu dalam Green Supply Chain ini memiliki cakupan khusus yang dimana menjadi fokus dari Green Supply Chain tersebut, pertama di sumber daya, produksi, pemasaran, dan manajemen rantai pasok tersebut. Kita bahas mengenai sumber daya terlebih dahulu. Cakupan dari Green Supply Chain ini dalam lingkup cakupan sumber daya, di mana pengolahan energi, air, sumber daya lainnya itu sebisa mungkin dipakai seefisien. Jadi seefisien mungkin pengolahan energi, air, dan sumber daya lainnya itu dipakai seefisien mungkin. Dan bahkan sekarang sudah menerapkan atau menggunakan sumber daya terbarukan. Jadi di mana perusahaan atau produksi menggunakan energi fosil itu sekarang sudah mencoba menggunakan sumber daya terbarukan sebagai pengganti sumber daya fosil. Jadi di mana hal tersebut menjadi konsep baru untuk bisa bersaing, untuk bisa lebih memperhatikan dengan menggunakan sumber daya terbarukan menjadi salah satu. Kedua yaitu produksi, di mana dalam cakupan produksi tersebut itu perusahaan bisa memperhitungkan dampak lingkungan. Jadi ketika dalam proses produksi perusahaan memperhitungkan dampak lingkungan yang akan kemungkinan terjadi jika menggunakan bahan baku tersebut. Jika dalam melakukan proses produksi tersebut, jika dalam menggunakan teknologi tersebut. Jadi dalam cakupan produksi itu sendiri, dari mulai pemilihan barang baku, proses pengolahan, alat yang digunakan, semuanya sudah memperhitungkan lingkungan atau dampak yang akan terjadi jika proses tersebut tidak terfokus atau tidak memperhitungkan dari adanya
dampak lingkungan. Jadi dalam proses produksi itu sendiri tentu konsep green supply chain hadir untuk bisa memperhitungkan secara agar bisa seluruh proses yang ada itu tidak menimbulkan dampak bisa menerapkan secara luas dari konsep green supply chain. Apa sih manfaat green supply chain management itu? Tentu ada banyak manfaat yang akan dirasakan jika semua menerapkan green supply chain. Kami kita kasih 3 contoh. Pertama, manfaat lingkungan. Tentu dengan adanya green supply chain ini pasti sangat mengurangi dampak lingkungan dalam proses produksi dan distribusi, mengurangi penggunaan sumber daya bumi dan meningkatkan kesadaran. Tentu manfaat utama adanya konsep green supply chain ini tentu itu sangat mendudukan dari adanya lingkungan, sehingga hadirnya konsep green supply chain ini kita akan merasakan manfaat lingkungan yang sangat berat. Manfaat sosial, tentu dari manfaat sosial menciptakan output yang lebih sehat dan bertanggung jawab, meningkatkan reputasi perusahaan, meningkatkan kepuasan karyawan dan pelanggan. Dengan adanya konsep green supply chain ini, kita sama-sama memiliki rasa tanggung jawab yang lebih karena dampak dari adanya konsep ini sangat tergantung kepada diri kita sendiri, karena tentu adanya konsep ini untuk keberlanjutan dari masa-masa di mana bukan konsep yang ini dari sekarang tentu sangat berdampak bisa buruk ke depan karena keterlambatan kesadaran mengenai pentingnya lingkungan di sekitar. Manfaat dari green supply chain lainnya yaitu manfaat tentu dengan adanya green supply chain ini menciptakan nilai tambah melalui penghematan biaya operasional, inovasi produk untuk pasar hijau yang meningkat dan akses pasar global yang lebih besar. Kita bayangkan dengan adanya konsep green supply chain ini terdapat banyak inovasi-inovasi baru yang bisa diterapkan dalam suatu bisnis. Salah satunya yaitu mengenai pembungkus kemasan. Banyak yang masih menggunakan plastik sebagai core bungkus pada suatu produk. Dengan adanya konsep green supply ini terdapat inovasi-inovasi baru sehingga itu menjadi lebih ekonomis di pasar, sehingga itu bisa menghemat biaya. Tentu dari manfaat-manfaat yang lainnya sangat banyak yang dirasakan. 3 ini menjadi salah satu manfaat besar dengan adanya konsep green supply. Strategi dan implementasi supply chain. Pertama, tentu kita menganalisa rantai pasok, mengidentifikasi area yang dapat dihilangkan atau dioptimalkan untuk membuat rantai pasok hijau. Kedua, kebijakan dan standar. Seperti dibilang di awal, tentu kebijakan dan standar ini menjadi fondasi pertama yang harus dibuat sehingga penerapan ke bawahnya, penerapan selanjutnya akan bisa terlaksana karena terikat dengan kebijakan dan standar yang dibuat oleh perusahaan. Ketiga, manajemen risiko dan performa. Tentu dengan adanya manajemen risiko dan performa bisa mengidentifikasi, mengukur, dan memitigasi risiko yang terlibat dalam implementasi rantai pasok hijau serta menciptakan sistem dokumentasi dan pelaporan yang diperlukan. Dengan adanya strategi implementasi green supply chain ini tentu sangat membantu perusahaan untuk bisa mengimplementasikan konsep green supply chain ini sebaiknya. Tentu
samping kita mencoba mengimplementasikan Green Supply Chain, tentu ada tantangan dalam menerapkan konsep Green Supply Chain tersebut. Pertama tentang biaya, pendekatan, kepercayaan mitra, dan tuntutan kerja. Tentu biaya lain sebagainya akan menjadi sangat kriteria khusus untuk bisa menerapkan dari konsep Green Supply Chain Management sendiri. Terdapat berbagai contoh perusahaan yang sudah menerapkan konsep Green Supply Chain. Pertama, Unilever. Kita lihat setelah dia menerapkan konsep Green Supply Chain, Unilever sendiri bisa meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi konsumsi air. Jadi dengan adanya konsep Green Supply Chain ini, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mengalihkan model bisnis mereka untuk bisa lebih memperhatikan dari lingkungan, di mana pada hal tersebut dengan menggunakan konsep Green Supply Chain Management. Sekian yang bisa dipaparkan, tentu pada kesimpulan yang telah dipaparkan tadi, Green Supply Chain merupakan langkah yang penting dan bertanggung jawab dalam menjalankan keberlanjutan di masa depan dengan mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi. Perusahaan dapat menuju pada masa depan yang lebih baik secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Mungkin sekian Bapak yang bisa dipaparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.